Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di channel Segala Info Menarik. Baiklah, untuk video pagi hari ini di sini saya akan mengupdate untuk perkembangan cabai merah keriting yang saya tanam di media polybag ya teman-teman. Jadi untuk perkembangannya saat ini seperti ini ya. Alhamdulillah belum ada yang terkena penyakit ya teman-teman. Dan di sini ada yang sulaman juga seperti ini, sudah mulai tumbuh. Ya jadi ini usianya sekitar seminggu ya teman-teman, seminggu lebih. Dan ini ada 2 mingguan ya, sekitar 17 harian 18 harian ya ini ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada juga beberapa yang terkena eh, apa namanya, sengatan dari kutu kebul ya. Ini seperti ini daunnya ya, bisa dilihat. Tapi ini kita lihat, kita perhatikan di pucuknya ini sudah mulai tumbuh bakal buah ya, bakal bunga ya teman-teman. Ini seperti ini ya. Jadi kayaknya ini akan muncul dua ya tiap cabang ini juga. Ya, jadi di tempat saya ini memang untuk hama yang lainnya itu tidak ada ya teman-teman, seperti tungau ataupun trips. Jadi yang biasa menyerang ini adalah kutu kebul teman-teman. Jadi kutu kebul ini yang memang cukup sulit untuk diatasi ya teman-teman. Ya, jadi mudah-mudahan saja ini nantinya tidak ada yang terkena virus keriting ya. Jadi tanaman itu walaupun juga apa namanya, hijau seperti ini ya. Jadi kalau dia sudah terjangkit atau tergigit atau tertular oleh virus Gemini, dia itu biasa nampak saat masa pembuahan ya, saat pertengahan pembungaan lah ya. Di situ biasa mulai nampak dia itu terjangkit virus Gemini atau tidak. Oke, baiklah teman-teman, di sini untuk perawatannya atau penyepraiannya saya gunakan air 1 liter ya ini. Jadi ini air 1 liter ini cukup untuk 35 sampai 40 tanaman ya di usia seperti ini. Dan untuk inseknya saya gunakan merek Pegasus dari Syngenta. Nah, di mana untuk insek ini memang hama sasarannya itu adalah kutu kebul ya. Ini terbilang sedang ya, atau cukup lumayan kuat lah ya untuk mengatasi kutu kebul. Dan untuk dosisnya di sini saya menggunakan 1 mili karena adanya serangan ya teman-teman. Kalau tidak ada serangan atau hanya untuk mengantisipasi, itu teman-teman bisa menggunakan 0,5 mili ya. Jadi seperti ini. Ya, jadi untuk dosisnya itu setiap insek tertulis 0,5 sampai dengan 1 ya. Ya, jadi itu 0,5 itu digunakan apabila untuk menghindari ya, atau mengantisipasi ya. Tapi kalau sudah ada serangan, baru kita naikkan dosisnya menjadi 1 mili sesuai dengan dosis yang tertera di kemasannya ya teman-teman. Ya, jadi saya menggunakan, aduh ini sampai tumpah ya. Jadi saya menggunakan alat takar sendok ini ya teman-teman. Ini ukurannya adalah 1 mili. Jadi saya masukkan dulu ke dalam gelas seperti ini. Kemudian tidak lupa kita campurkan dengan perekat ya teman-teman. Dan juga untuk penyepraiannya sekali lagi itu pagi hari atau saat embun masih ada ya. Itu lebih bagus teman-teman untuk mengatasi kutu kebul. Ya, karena sayapnya itu kan mengandung zat lilin teman-teman ya. Jadi dia susah untuk ditembus oleh air. Makanya kalau kita semprotnya pagi, itu sayapnya kutu kebul itu kalau subuh itu masih basah teman-teman. Jadi lebih mudah kita tembus ya. Apalagi ditambah dengan penembus seperti ini. Oke, selanjutnya ini kita spraykan merata ya ke seluruh tanaman. Oke teman-teman, jadi ini sudah semua saya spray ya, sudah selesai. Dan ini juga bisa kita lihat ada percobaan juga yang saya buat ini ya. Jadi ini isinya 2 tanaman untuk 1 polybag ya. Jadi nanti bagaimana hasilnya atau buahnya, apakah kecil ya, karena ini kan medianya terbatas ya, dan juga tanamannya ini dua, jadi kemungkinan itu buahnya akan kecil ya atau sedikit. Tapi kita akan coba dengan cara perawatan yang berbeda ya teman-teman. Nah, ini juga ada yang 5 ya ini. Ini juga lain juga, nanti akan saya buat juga percobaan juga ini. Jadi ini yang untuk yang dua ini kita akan lihat apakah eh, treatment atau pola yang kita lakukan nanti ini akan bisa memenuhi kebutuhan unsur hara dari tanaman tersebut ya teman-teman.
Ya, jadi video ini akan saya skip ya teman-teman. Kita akan menuju ke 3 hari kemudian ya. Oke teman-teman, jadi ini posisinya sudah 3 hari setelah kita melakukan penyepraian ya. Ya, jadi di sini rencananya saya akan melakukan penyepraian lagi karena apabila ada serangan itu saya biasanya melakukan itu 3 hari sekali ya teman-teman. Namun kalau tidak ada serangan, hanya untuk berjaga-jaga itu saya lakukan biasa seminggu sekali. Jadi seperti ini keadaan tanamannya ya. Nah, ya, dan di sini saya akan berbagi sedikit kepada teman-teman ya. Ini cara andalan saya ya. Bisa dibilang ini andalan saya karena ini kan akan saya komposkan nanti daunnya ya. Ini rumput teki ya teman-teman. Kemudian ini akarnya saya pisahkan seperti ini. Nah, yang saya ambil itu akarnya untuk yang saya buat POC. Kemudian untuk rumputnya atau daunnya tadi itu saya jadikan kompos ya. Jadi untuk akar teki ini dia itu banyak mengandung nitrogen ya teman-teman. Dan juga ada bakteri yang penambat N di dalamnya ya. Yang dominan penambat N. Jadi ini juga bisa mengatasi atau mengantisipasi dari serangan jamur di tanah ya, atau penyakit tular tanah. Ya, selanjutnya untuk akar ini kita cuci jangan terlalu bersih ya teman-teman, pokoknya kita lepas saja dari tanahnya seperti ini. Ya, jadi setelah kita cuci bersih kemudian ini kita genangkan air ya, tapi kita pisahkan dulu untuk kotoran-kotorannya ya. Ya, jadi caranya ini sangat mudah ya teman-teman. Teman-teman bisa coba di rumah. Nanti saya akan upload juga bagaimana cara untuk memperbanyaknya dan juga tanda-tanda dari bakterinya ya. Ya, jadi jangan lupa yang baru nonton jangan lupa di subscribe ya agar bisa mengikuti perkembangan dari video-video terupdate dari saya teman-teman. Karena di channel saya ini saya lebih banyak melakukan percobaan ya. Jadi teman-teman bisa melihat hasilnya ya. Teman-teman juga bisa ikuti apabila gagal maka jangan diikuti, dan apabila itu berhasil maka teman-teman boleh mencobanya ya atau mengikutinya. Ya, jadi setelah seperti ini ya, kita genangkan air seperti ini. Kemudian ini kita simpan di ini ya, di tempat yang tidak terkena sinar matahari ya teman-teman. Ini jangan lupa setelah kita simpan seperti ini itu ditutup ya, supaya tidak masuk oleh serangga ataupun lalat ya. Ya, oke teman-teman, sekarang kita akan melakukan penyepraiannya. Untuk penyepraian kali ini di sini saya menggunakan Avidor ya. Jadi ini imidacloprid ya bahan aktifnya untuk 1 liter air. Jadi ini juga terbilang cukup kuat juga untuk mengatasi hama kutu kebul ya. Jadi yang kemarin itu kan Pegasus ya. Ini hari kita ganti, kita rolling menggunakan Avidor ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan dua cara ya, sistem block dan juga sistem rolling. Jadi untuk cara yang saya gunakan ini adalah sistem rolling ya teman-teman, karena tiap penyepraian itu kita rolling bahan aktifnya. Jadi ini 1 liter lagi kita tuang ini Avidornya 1 gram ya teman-teman. Ya, tidak lupa juga perekatnya seperti biasa, ini minyak sama bimoli ya. Ya, jadi kalau untuk ini saya mau jelaskan sedikit ya teman-teman. Jadi kalau sistem rolling itu tiap penyepraian kita ganti bahan aktifnya ya. Seperti kemarin kan Pegasus. Nah, penyepraian pertama. Kemudian ini penyepraian kedua kita ganti menggunakan Avidor ya. Dan yang ketiga kita ganti lagi bahan aktif C ya, seperti itu. Tapi kalau sistem block dia itu seumpama ya, yang kemarin kita pakai Pegasus. Nah, itu kita pakai terus sampai 4 kali penyepraian ya. Itu namanya sistem block. Jadi setelah 4 kali penyepraian, kita ganti lagi dengan bahan aktif yang kedua. Nah, itu lagi kita pakai lagi 4 hari lagi, 4 kali lagi, 4 kali penyepraian lagi kita pakai. Kemudian kita ganti lagi ke bahan aktif yang ketiga. Begitu seterusnya teman-teman ya. Jadi kalau saya biasanya itu paling banyak 3 ya teman-teman, bisa juga 2 ya. Nah, jadi tergantung di lahan teman-teman ya. Jadi kalau lahannya memang hamanya tidak terlalu banyak, hanya beberapa jenis saja yang memang bandel, itu bisa menggunakan 2 bahan aktif saja ya. Tapi kalau memang tanamannya atau hamanya itu banyak atau sulit di ini ya, apa namanya, sulit diatasi ya, itu bisa menggunakan 3 sampai dengan 4 bahan aktif ya, yang kita rolling dan juga kita melakukan dengan cara block ataupun rolling ya. Jadi ini teman-teman bisa lihat ya, setelah kita spray ini kutu kebulnya mati ya, itu yang putih-putih di daun ini.
Nah, ini dia mati nih. Ya, jadi untuk kutu kebul itu saya rekomendasikan untuk teman-teman itu Avidor ya teman-teman. Jadi yang kemarin itu Pegasus, saya rasa itu tidak terlalu kuat ya untuk di tempat saya ini. Jadi jangan patokan untuk umpama saya buat video seperti ini ya. Pegasus itu tidak terlalu kuat, yang kuat adalah Avidor. Itu belum tentu sama ya seperti di tempat teman-teman. Bisa jadi sebaliknya ataupun bisa jadi cukup Pegasus saja kutu kebulnya itu bisa mati. Jadi teman-teman sendiri yang menilai ya, teman-teman sendiri yang mengambil kesimpulan nanti untuk budidaya tanaman di lahannya ya, untuk hamanya. Itu perlu diperhatikan juga ya teman-teman untuk hamanya. Jadi tidak tidak hanya pertumbuhan tanaman, namun hamanya juga itu perlu kita pelajari ya. Jadi untuk kondisinya seperti ini ya teman-teman. Oh ya teman-teman, di sini tidak lupa juga saya beritahukan kepada teman-teman ya. Jadi kalau untuk membeli insek ya, sebelum kita membeli itu ada baiknya kita perhatikan dulu untuk tabel penggolongan dari inseknya itu ya. Jadi ditakutkan jangan sampai kita membeli insek, dua insek dengan cara kerja yang sama. Ya itu berarti kan pemborosan ya teman-teman. Sama halnya dengan kita beli satu insek ya. Tapi ini jaya kerjanya seperti satu insek, tapi kita belinya dua. Itu berarti kan pemborosan ya. Dan itu tidak bisa di rolling nih teman-teman. Jadi kalau kita menggunakan dua insek yang berbeda namun cara kerja yang sama, itu sama halnya dengan kita menggunakan satu insektisida saja. Ya baiklah teman-teman, di sini saya akan melakukan pemupukan ya. Namun sebelumnya di tempat saya ini hujan deras ya teman-teman. Jadi ini sudah 2 hari berturut-turut hujan deras. Oh iya, dan ini sudah 2 hari kemudian ya teman-teman, setelah kita melakukan penyepraian. Jadi kondisinya seperti ini. Oke teman-teman, di sini kita akan melakukan pemupukan ya. Ini karena baru saja berhenti hujan ya. Jadi untuk pupuk kali ini di sini saya menggunakan ini NPK 16 ya teman-teman. Ini saya gunakan 50 gram saja ya. Jadi kita perkirakan saja, jangan sampai kelebihan ya. Jadi kalau kurang kan bisa ditambah ya, tapi kalau sudah lebih, karena ini kita akan mix, jadi tidak bisa lagi kita kembalikan ya, karena sudah tercampur. Ya, jadi di sini saya menggunakan dosisnya itu 1:1 ya. Nah, jadi seperti ini 50 gram ya untuk NPK-nya. Lalu untuk pupuk yang kedua di sini saya menggunakan Ultradap ya teman-teman ini. Jadi ini juga sama 50 gram ya. Jadi kalau teman-teman ingin mengirit karena Ultradap ini kan mahal ya. Jadi bisa menggunakan dosis 2:1 ya. Ini bisa 25 gram Ultradapnya. Tapi karena di sini mumpung ini masih ada juga sisanya, jadi saya gunakan 50 gram saja ya seperti ini. Ya, jadi ini sudah pas ya teman-teman. Ya, selanjutnya di sini kita gunakan ini ya. Ini adalah kain O3 merah teman-teman. Jadi ini sisa sedikit ya. Kain O3 merahnya ini. Ini 25 gram saja ya seperti ini. Sebenarnya bisa 50 gram juga, tapi karena sisa sedikit jadi itu pas 25 gram saja ya. Ya, kemudian kita cukupkan menggunakan KCl teman-teman. Ini kita berikan 25 ya. Untuk kita cukupi saja kain merahnya ya. Karena kain merahnya harusnya kan 50 ya, tapi karena sisa sedikit, sisa 25 gram tadi, jadi kita tutup menggunakan KCl seperti ini. Nah, selanjutnya ini kita aduk ya sampai merata teman-teman. Ya baiklah teman-teman, di sini saya akan melakukan pemupukan ya.
Nah, karena di tempat saya ini perkiraan ini sebentar lagi ini pasti hujan lagi ya teman-teman. Jadi ini sebelum kita melakukan pemupukan, kita berikan dulu lubang seperti ini ya. Ini tiap tanaman. Itu jaraknya kurang lebih 4 sampai dengan 5 cm ya teman-teman. Jangan terlalu dekat. Nanti kalau terlalu dekat bahaya juga ya, akarnya nanti bisa hangus ya teman-teman. Ya, jadi untuk takaran yang saya gunakan ini adalah 3 gram teman-teman. Jadi untuk dosisnya ini adalah 3 gram per tanaman ya. Jadi kenapa kita harus lubangi seperti ini? Supaya nanti pupuknya itu tidak terkena cipratan hujan ya. Biasanya itu kan kalau tidak kita lubang, kalau kena cipratan hujan, apalagi kalau hujannya deras, itu pupuknya bisa terlempar keluar ya. Jadi itu tidak efektif ya teman-teman. Jadi ini kita buat lubang seperti ini supaya pupuknya itu tidak lari ke sana kemari ya. Jadi dia tetap di lubang sini. Oke, saya akan lanjut dulu untuk memberikan pupuk ke seluruh tanaman ini ya. Oke, baik teman-teman, ini sudah semua kita lakukan pembenaman. Jadi ini dinamakan biasanya oleh para petani yaitu pembenaman ya, atau pupuk benam. Ini biasa dilakukan kalau musim hujan dan saat fase-fase tertentu di tanaman kita ya. Jadi kita lakukan yang namanya pembenaman seperti ini. Jadi karena ini kita sudah melakukan pembenaman semua, jadi pupuk ini itu bisa tahan sampai dengan 10 hari ya. Kalau musim kemarau, dan kalau musim hujan itu seminggu ya biasanya. Saya itu seminggu baru saya pupuk lagi. Tapi kalau kemarau itu 10 hari baru saya pupuk lagi. Oke teman-teman, saya akan skip video ini. Kita akan masuk ke minggu depan. Ya, dan untuk 7 hari kemudian setelah terakhir kita melakukan pemupukan benam ya. Jadi seperti ini kondisi tanaman saya. Nah, dimana yang terakhir itu kan kita melakukan pemupukan secara benam ya. Itu besoknya itu langsung hujan teman-teman. Nah, ini untuk calon bunganya ya, calon buahnya ya. Ini bunganya sudah keluar. Itu besoknya itu langsung hujan terus teman-teman. Selama seminggu. Hujannya itu mulai dari pagi sampai dengan sore ya. Jadi ini tidak usah kita ukur lagi untuk pH tanahnya. Ini sudah pasti drop ya. Jadi dalam keadaan seperti ini kita harus usaha bagaimana caranya untuk kita naikkan kembali pH tanahnya. Ya, karena ditakutkan apabila di musim hujan seperti ini, maka tanaman kita itu akan rentan terkena penyakit ya, mulai dari jamur maupun bakteri ya. Jadi yang paling menentukan itu adalah pH tanahnya. Jadi ini kita akan naikkan pH tanahnya ya. Dan juga dikhawatirkan buahnya itu atau calon bunganya itu akan sedikit teman-teman. Karena untuk air hujan itu kan banyak mengandung nitrogen. Kemudian tanaman kita di fase-fase seperti ini kan membutuhkan fosfat ya. Ya, jadi nitrogen itu bisa mengikat fosfat, jadi tanaman kita itu tidak bisa menyerap fosfat, namun dia hanya menyerap nitrogen saja dari air hujan ya. Baiklah teman-teman, untuk perawatan kali ini di sini saya menggunakan pupuk makro sekunder dan juga mikro ya. Ini mereknya adalah Ratu ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan pupuk apa saja, yang jelas kandungannya itu ada kalsium, magnesium, zinc dan juga mikro lainnya ya. Ya, di sini saya hanya menggunakan 10 gram ini untuk 1 liter ya. Kita akan melakukan penyepraiannya teman-teman. Ya, oke teman-teman, jadi ini kita sudah masuk ke 5 hari ke depan ya. Jadi ini sudah 5 hari setelah kita melakukan penyepraian kemarin ya menggunakan Ratu. Dan untuk kondisi tanamannya seperti ini, alhamdulillah. Ini juga yang sulaman sudah mulai besar ya. Dan ini untuk pembuatan ini tanggal 8 Mei 2021 ya teman-teman. Ya, jadi ini untuk calon buahnya ya, calon bunganya itu rata-rata seperti ini kebanyakan teman-teman ya. Jadi satu cabang Y itu ada 2 tangkai bunganya. Nah, ini kita akan jaga nanti bagaimana supaya dia tidak kerontok ya teman-teman. Ya, jadi seperti ini ya, tunggu ya.
Nah ini ya, jelas ya teman-teman, kelihatan ya. Jadi banyak yang seperti itu teman-teman, banyak yang dua buah seperti itu berdempetan. Oke teman-teman, kita langsung saja melakukan pemupukan ya. Di sini saya menggunakan 10 liter air ya. Ya, jadi untuk pemupukan kali ini, dimana yang terakhir kita lakukan itu adalah pembenaman ya. Setelah itu tidak pernah lagi saya pupuk karena hujan ya teman-teman. Jadi musim hujan itu saya hentikan dulu pemupukannya. Dan ini baru akan saya berikan lagi, tapi ini saya menggunakan dolomit ya, bukan lagi NPK. Ini dolomit atau biasa orang bilang itu kaptan ya, kapur pertanian. Ya, jadi kalau di musim hujan itu sebaiknya untuk pupuk yang kandungan N-nya tinggi itu sebaiknya dihentikan terlebih dahulu ya. Atau tidak, mending di break dulu ya untuk pemupukannya. Jadi kita fokusnya untuk memperbaiki pH tanahnya. Jadi saya ini di sini karena tujuannya untuk memperbaiki pH tanah. Untuk dolomitnya ini saya menggunakan 15 gram ya teman-teman untuk 10 liter air. Kemudian saya tambahkan magnesium sulfat ya. Jadi teman-teman boleh menggunakan merek apa saja ya, yang penting itu magnesium sulfat seperti ini ya. Ya, jadi untuk magnesium sulfatnya di sini saya menggunakan 15 gram juga ya. Ya, seperti ini ya teman-teman. Jadi 1:1 ya. Ya, setelah itu kita masukkan ke dalam air seperti ini ya teman-teman. Dan ini kita aduk sampai 3 menit ya teman-teman. Jadi perlu kita diamkan dulu sebentar. Ini kita aduk dulu ya sampai merata, kemudian kita diamkan sekitar 3 menit ya. Ya, jadi setelah dirasa cukup rata, kemudian ini kita lihat dulu untuk kondisi tanamannya ya. Ini karena diguyur hujan terus, ini baru saja berhenti hujan teman-teman. Makanya saya cepat-cepat untuk melakukan pengocoran ya. Ya, jadi ini untuk media tanamnya, kita lihat ini sudah hijau-hijau ya teman-teman. Sudah muncul lumut. Nah, ini menandakan bahwa media tanam kita itu masam teman-teman. pH-nya rendah. Ya, jadi ini kita akan melakukan pengocoran agar tujuannya agar stabil ya untuk pH-nya. Ya, jadi untuk dosisnya satu wadah ini itu ukurannya 400 ml ya teman-teman. Jadi kita tabur secara merata seperti ini di media tanamnya ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ya baiklah, jadi ini sudah semua saya lakukan pengocorannya teman-teman menggunakan dolomit dan juga magnesium. Jadi cukup sekian untuk video kali ini. Nanti saya akan mengupdate lagi untuk perkembangannya ya. Jadi saya kumpul dulu, nanti akan saya upload satu kali ya teman-teman seperti ini. Ya, jadi jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.